Sekarang kita akan membahas mengenai contoh studi kasus perhitungan menggunakan naive Bayes classifier. Di sini kita sudah mempunyai sebuah dataset ya, meskipun tidak banyak. Di situ ada kalau kita hitung ini ada 14 row atau 14 entry data. Untuk masing-masing data itu kita punya 4 buah atribut yang sudah diberikan, yaitu atribut cuaca, suhu, kelembaban, kemudian berangin. Selanjutnya kita akan punya satu kelas target, yaitu status. Jadi mungkin saya beri gambaran dulu mengenai dataset ini. Jadi kita akan memasukkan data cuaca, misalkan di sini ada 3 nilai berbeda, yaitu cerah, mendung, atau hujan. Kemudian suhunya ada 3 juga kemungkinan nilai, yaitu panas, sedang, dingin. Kelembaban ada 2 kemungkinan nilai, tinggi, normal. Kemudian berangin, apakah dia berangin, iya atau tidak. Kemudian dari 4 atribut ini kita akan mencoba memprediksi kelas datanya itu apakah statusnya itu dia akan tidur ataukah bermain. Jadi misalkan gini, cuaca hari itu cerah, suhunya panas, kelembaban tinggi, kemudian tidak berangin, maka orang yang kita prediksi itu dia akan memilih tidur. Sedangkan kalau di contoh entry data yang ketiga ini, kalau cuaca mendung, suhu panas, kelembaban tinggi, tidak berangin, maka dia akan main atau keluar, seperti itu. Nah, ini adalah data latih kita atau data training kita yang kita gunakan untuk membentuk classifier. Kemudian jika diberikan sebuah input atau sebuah data tes baru sebagai berikut, cuacanya hujan, suhunya sedang, kelembabannya tinggi, kemudian tidak berangin. Nah, kira-kira statusnya itu nanti bakal apa, kayak gitu ya. Oke, ini data inputnya ini akan kita prediksi kelasnya itu apa berdasarkan data latih ini. Nah, jika kita menggunakan naive Bayes classifier, hal ini untuk memprediksi data baru ini sama saja kita menanyakan probabilitas manakah yang lebih tinggi. Apakah probabilitas kasus kita tadi X ya, ini kita sebut juga sebagai kasus X. Apakah probabilitas kasus X kita itu dia masuk ke kelas Y sama dengan 1, di mana Y sama dengan 1 itu merepresentasikan main, ataukah dia itu yang lebih tinggi probabilitasnya Y-nya itu sama dengan 0, atau dia merepresentasikan Y sama dengan 0, Y itu kan 1 merepresentasikan 0 atau tidur. Jadi yang kita cari mana probabilitas yang lebih tinggi, PY sama dengan 1 given X ataukah PY sama dengan 0 given X. Nah, oke. Jadi harus kita hitung satu persatu ya. Pertama, ini di sini kita akan menghitung untuk PY sama dengan 1 given X. Jadi peluang input X kita itu dia masuk ke hipotesis kelasnya itu kelas main, itu peluangnya mau kita hitung. Nah, di sini di tabel dataset kita untuk status yang main itu kita biar memudahkan kita beri warna merah. Kalau kita hitung dari 14 data itu yang statusnya main itu ada sebanyak 9 data. Nah, tadi kalau di rumus kita kan menghitung P, Y, given PH, hipotesis
PY sama dengan 1 given X, itu kita hitung PX given H dikalikan dengan PH-nya ya. Oke, tadi yang PX given H, kita karena di sini X-nya ada 4, jadi kita juga menghitungnya satu persatu. Pertama, PX1, nah ini kan kita X1 kita cuaca hujan, jadi berapa sih peluangnya hujan saat hipotesisnya adalah Y sama dengan 1 atau main. Jadi dari 9 ini tadi, yang 9 yang main ini tadi, yang cuacanya hujan itu ada berapa dihitung. Nah, kalau di sini kita hitung yang main, ini entry ketiga main, cuacanya mendung. Nah, berarti nggak kehitung. Entry keempat main, cuacanya hujan, berarti kita hitung. Nah, di sini yang hujan dan dia statusnya main atau dia prediksi labelnya Y sama dengan 1 itu ada 3. Sehingga di sini PX1 hujan given Y-nya sama dengan 1 itu ada sebanyak 3/9. Nah, itu untuk yang pertama ya. Ini harus dikalikan dengan PX sama dengan 2 suhu sedang ya. Jadi ini X2-nya sedang given Y sama dengan 1. Itu berapa? Nah, kalau kita hitung itu untuk yang statusnya main, suhunya sedang itu ada 4, ada 4 ya ini, 1, 2, 3, 4, 4/9. Jadi kita ganti angkanya 4/9. Itu untuk atribut yang kedua, atribut suhu. Kemudian selanjutnya, untuk atribut kelembapan, kita kan nyari yang kelembapannya tinggi. Di sini yang statusnya main dan kelembabannya tinggi, itu ada sebanyak 1, 2, 3. Nah ini kan ini main, tapi kelembabannya normal, berarti nggak masuk hitungan. Ini main juga, kelembabannya normal, jadi nggak masuk hitungan. Jadi kita dapat 3/9. Oke. Kemudian yang terakhir, ini atribut yang keempat. Kita akan mencari yang tidak berangin. Nah, yang main yang tidak berangin itu ada 1, 2, 3, ada 6. Berarti kita ganti nilainya dengan 6/9. Oke. Kemudian tadi kita juga harus menghitung Y sama dengan 1 atau peluang hipotesisnya. Dari 4, kalau kita lihat, dari 14 data ini, yang hipotesisnya adalah main itu adalah 9, berarti peluangnya adalah 9/14. Nah, tadi kita sesuai yang di depan, kita sebenarnya nggak perlu menghitung PX-nya sendiri ya, karena nanti kita bandingkan, jadi kita nggak perlu hitung itu. Jadi waktu kita kalikan semuanya ini, hasilnya adalah sekitar 0,0215. Jadi kita dapatkan peluangnya hipotesisnya adalah Y sama dengan 1 jika diberikan X itu adalah 0,0215, atau kita sebut juga dia peluang input kita itu masuk ke kelas 1 itu adalah ini sebesar 0,02 sekian. Nah, tadi kita sudah mendapatkan peluangnya X itu masuk ke kelas 1. Sekarang kita menghitung peluangnya X masuk ke kelas 0. Jadi kalau label kelasnya ada 2, berarti kita menghitung 2 peluang. Kalau nanti label kelasnya bertambah, misalnya 3, 4, berarti kita menghitungnya 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Yang kedua, kita sama aja kayak yang tadi, cuma kita menghitung untuk hipotesis Y sama dengan 0, sehingga sini yang dilabelin, yang kita highlight itu yang statusnya Y sama dengan 0 atau Y-nya itu tidur. Kita dapatkan ada 5 data ya di sini yang statusnya tidur. Kemudian sama seperti yang prosedur yang sebelumnya, kita hitung. Tadi kan yang mau diprediksi X1-nya tuh hujan. Jadi
di data yang statusnya tidur atau statusnya Y sama dengan 0, yang hujan itu peluangnya berapa? Kalau kita hitung yang hujan itu ada 2 dari 5, berarti peluangnya 2 per 5. Oke. Kemudian untuk atribut suhu kita hitung juga. Yang suhunya yang dicari sedang ya. Yang suhunya sedang, statusnya tidur itu ada berapa? Ada 2 per 5. Kemudian di atribut kelembapan yang statusnya tidur terus kelembabannya tinggi itu ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 per 5 peluangnya. Kemudian di atribut yang keempat, atribut berangin. Yang tidak berangin maksudnya. Yang tidak berangin ada 2, yaitu berarti peluangnya 2 per 5. Kemudian kita juga hitung nanti terakhir peluangnya hipotesisnya Y sama dengan 0 atau yang kelas labelnya itu tidur. Nah, kalau kita lihat di sini kalau kita hitung yang tidur itu ada 5 dari 14. Ya, berarti peluangnya 5 per 14. Nah, sama kayak yang tadi kita kalikan, kita dapatkan peluangnya jika labelnya adalah 0 given data X, itu peluangnya adalah 0,0183. Kita sudah dapat perhitungannya untuk hipotesis 1 dan hipotesis 0 gitu. Kita bandingkan. Nah, kita bandingkan, ternyata karena peluangnya dia masuk ke kelas Y sama dengan 1 itu lebih besar daripada peluangnya dia masuk ke kelas 0, maka data X-nya kita klasifikasikan, jadi label hasil klasifikasinya dia adalah ke kelas 1, yaitu jika X-nya cuaca hujan, tadi suhu sedang, kelembaban tinggi, dan tidak berangin, dia masuk ke kelas 1 atau kelas main. Nah, seperti itu adalah contoh cara mengklasifikasikan sebuah data baru menggunakan naive Bayes classifier.